Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pada hari ini renungan kita yang berjudul Belajar dari Perubahan Hidup Rasul Paulus. Firman Tuhan terambil di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-31. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya semakin bertambah besar oleh karena pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Yang menjadi latar belakang ayat ini sebagaimana menceritakan pertobatan Saulus yang adalah Paulus yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Di dalam pelayanannya, Paulus yang awalnya punya misi, di mana misinya itu dia akan membunuh semua pengikut Kristus, tetapi apa yang telah direncanakannya telah diubah oleh Allah, sehingga kebenciannya kepada Kristus telah menjadi cinta yang luar biasa kepada Kristus. Selama ia bertobat, ia berada di penduduk Yudea dan Galilea, dan kehidupan Rasul Paulus memberikan dampak kepada jemaat-jemaat yang ada di Yudea dan Galilea. Ada satu kisah, satu keluarga selalu ribut terus. Baik suami, baik istri, baik pun anak selalu ribut. Masalah kecil ribut, apalagi masalah besar tambah ribut. Saudaranya datang kasih nasihat, masih juga ribut. Tetangga datang kasih masukan, masih juga ribut. Singkat cerita, si bapak ini mulai berkata dalam dirinya, sepertinya keluarga saya ini tidak akan pernah merasa tentram dan damai, karena sudah banyak yang datang di keluarga ini untuk memberi nasihat, tapi tidak memberikan efek apa-apa terhadap keluarga kami. Singkat cerita, suatu hari datang seorang tamu dari jauh dengan maksud hanya bertamu saja dan tidak bermaksud mendamaikan keluarga itu. Tamu itu duduk berjam-jam, ngobrol santai, ngobrol bareng dengan keluarga. Yang tidak terbayang mereka, sepanjang obrolan si bapak itu serta istri dan anak merasa ada kedamaian di dalam keluarganya. Respon yang baik, si bapak ini pun minta didoakan oleh tamu itu. Sesudah didoakan dan tamunya pun pulang, semakin hari keluarga itu semakin baik dan mulai aktif untuk beribadah. Singkat cerita, ternyata tamu yang datang itu pun adalah orang yang takut akan Tuhan, setia melayani Tuhan. Nah, melalui peristiwa dari cerita ini, banyak hal yang Tuhan mau dalam hidup kita yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Tuhan mau supaya kita sebagai orang percaya kepada Kristus sudah dipilih oleh Dia untuk menjadi berkat untuk keluarga kita, orang-orang sekeliling kita, dan orang-orang yang kita jumpai dimanapun. Biarlah hidup kita menjadi berkat bagi mereka dan memberikan dampak, dan dimanapun kita berada, tunjukkanlah karakter-karakter Kristus yang ada dalam diri kita. Jangan sampai malah kita menjadi beban bagi orang lain atau menunjukkan sikap-sikap yang tidak baik bagi orang lain saat kita berada di luar sana. Kemudian yang kedua, Tuhan juga mau dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi bagi Kristus supaya orang lain dapat percaya kepada Kristus serta kehidupan mereka dipulihkan. Saat kita sedang bertamu dimanapun, tunjukkanlah sikap, perbuatan, dan perkataan Kristus, karena sangat membutuhkan sumber kedamaian, yaitu Kristus. Jangan malah jadikan diri kita sebagai batu sandungan bagi orang lain. Jadikan diri kita semuanya betul-betul menjadi alatnya Tuhan, sehingga dimanapun kita berada, maka orang-orang sekeliling kita pasti merasakan ada damai sejahtera karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Sama seperti Rasul Paulus ketika dia berada di tengah-tengah penduduk Yudea dan Samaria, di mana Rasul Petrus ketika ia berada
di tengah-tengah penduduk Yudea dan Galilea, kemudian Samaria, sebagaimana Rasul Paulus menjadi berkat bagi mereka yang ada di sana. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, jadikanlah diri kita, hidup kita dapat bersaksi atau dapat memberkati orang lain dengan hadirnya kita di tengah-tengah banyak orang, baik pun di tengah-tengah tempat yang sedang berantakan. Biarkan hidup kita menjadi dampak, membawa ketentraman, kedamaian, dan semua yang kita lakukan hanya untuk Tuhan. Amin.